Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada. Bersyukur saat pagi ini saya dapat menyampaikan sarapan pagi dengan kemurahan Tuhan. Saat ini sarapan pagi saya beri judul Erat dan Berbuah. Erat dan berbuah. Kita akan baca ayat yang pertama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Nah, tadi dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Kristuslah yang telah memilih kita. Bersyukur untuk itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau dengan begini kita diingatkan kembali tentang keselamatan, tentang anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu keselamatan yang sudah Tuhan Yesus karyakan bagi kita, kita tidak mau sia-siakan itu. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, itu sebuah anugerah, kemurahan yang daripada Tuhan. Nah, saudaraku, kalau Kristus sudah memilih kita supaya kita pergi, artinya kita bekerja untuk menghasilkan buah. Dan buah yang bisa dinikmati. Buah yang manis, yang rasanya tidak kecut, yang bisa dinikmati oleh orang, enak ya. Nah, kita mau belajar untuk itu. Tadi kita sudah membaca nats Alkitab di atas. Nah, sekarang ada pertanyaan penting. Bagaimana cara kita berbuah? Nah, saudara-saudara, kita ingat tentang tongkat Harun. Tongkat Harun yang ditemukan bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuah-buah badam. Itu tercatat di dalam Bilangan 17 ayat yang ke-8. Kita mau baca Bilangan pasal 17 ayat yang ke-8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Amin. Saudaraku, kita ingat ya kisah ini ya. Kisah ini dimulai ketika orang Israel pada pasal sebelumnya itu ingin mencari penggantinya Harun dan Musa sebagai pemimpin. Nah, maka Allah menyuruh setiap suku untuk memberikan satu tongkat yang bertuliskan nama pemimpin masing-masing. Dan Allah sendiri yang akan memilih. Setelah itu mereka mengumpulkan tongkat itu, diberi nama ya. Terus Allah sendiri memilih, membuat salah satu. Nah, dilihat itu tongkatnya bertunas. Salah satu dari tongkat itu bertunas. Ternyata tongkat yang bertunas itu adalah milik Harun dari suku Lewi. Nah, saudara-saudara, Lewi itu adalah anak keempat dari Yakub ya. Nah, nama Lewi itu artinya dengan dia aku erat. Atau dengan kata lain, erat dengan Tuhan. Jika kita hidup erat dengan Tuhan, maka kita bisa berbuah. Nah, kalau kita sudah berbuah, kita dapat menghasilkan buah yang indah di hadapan Tuhan. Tongkat Harun berbuahkan buah badam. Pohon badam ini sangat istimewa karena digunakan untuk membuat pelita atau kandil yang diletakkan di dalam ruang Maha Kudus Allah. Nah, saudaraku, hal ini berbicara tentang berdiri dekat Allah, diurapi oleh Allah,
dan tongkat yang bertunas hingga berbuah ini adalah tongkat yang tahu meletakkan dirinya dekat dengan Allah. Kita mau belajar untuk kita mau dekat dengan Allah. Di dalam Wahyu 7 ayat 14 sampai 15 kita baca. Wahyu 7 ayat 14 sampai 15. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Amin. Saudaraku, orang-orang yang berbuah dikatakan berdiri di hadapan tahta Allah. Mereka melayani Tuhan siang dan malam. Kita mau belajar dalam keadaan, baik itu keadaan yang enak, keadaan mungkin sedang susah, di tengah-tengah kesukaran, tantangan, kita mau setia. Kita mau setia apapun keadaan kita. Sebab apa? Kita mau berbuah, berdiri dekat Allah, hidup erat dengan Allah, untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sedekat apakah hubungan kita dengan Allah, itu menentukan buah yang akan kita hasilkan. Bagaimana saat teduh kita, bagaimana saat kita berdua dengan Tuhan di dalam penyembahan kita, ataupun dalam rutinitas kita sehari-hari, kita mau tetap ada kontak dengan Tuhan. Kita mau berbicara pada Tuhan, dan ada saatnya Tuhan berbicara pada kita, dan kita mau dengar-dengaran untuk itu. Saudaraku, menghasilkan buah itu juga ditentukan dari akar yang kuat. Pohon korma, saudaraku, pohon korma, kita tahu ya, kabarnya itu seberapa dia tinggi menjulang ke atas dari permukaan tanah, sepanjang itu pun akarnya tertanam di dalam tanah. Nah, saudaraku, kalau saya ingat ya pohon korma ini ya, bagaimana dia harus hidup di padang pasir mungkin ya, pokoknya yang tandus, tapi dia dapat menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang-orang. Tidak ada korma yang asam, tetapi semuanya manis. Kita mau belajar untuk hidup kita berbuahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang dapat berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana kita dapat berbuah? Itu yang menentukan adalah kedekatan kita pada Tuhan. Seberapa hubungan kita dekat pada Tuhan. Nah, kita mau belajar. Kita baca ayat lagi, Yesaya 37 ayat 31. Yesaya 37 ayat 31. Nanti bagian akhirnya ya, tapi saya baca dari awal. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Kita mau belajar kehidupan rohani kita. Kita mau berakar di dalam Kristus. Iman kita kuat, iman kita tangguh di dalam Kristus. Apapun yang terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita tetap mau berakar di dalam Tuhan. Nah, akar itu yang menentukan bagaimana pohon itu tumbuh. Sebab itu biar kebenaran firman itu yang akan menjadi patokan di dalam kehidupan kita. Terus kita akan bertumbuh ke atas dan kita akan menghasilkan buah-buah yang indah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, saudaraku, marilah kita semakin erat dengan Tuhan dan terus berbuah. Nah, saudara-saudaraku, kita tahu kita sama-sama berusaha selalu mohon kepada Tuhan untuk kita ini terus berakar di dalam Dia.
Minta supaya Allah membantu kita untuk selalu membangun hubungan yang erat dengan Allah di segala keadaan, di segala situasi, supaya kita menghasilkan buah yang indah untuk Tuhan. Amin. Nah, tadi ayat yang pertama yang kita baca, ada jaminan Allah bagi umatnya yang berbuah. Kita baca lagi ya, Yohanes 15 ayat 16. Di situ ada jaminan Allah pada bagian terakhir dari ayat tersebut. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kembali tadi ya. Saya baca ulang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jaminan Allah bagi umatnya yang berbuah adalah supaya apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus itu diberikan kepadamu. Bersyukur untuk itu, untuk janji Allah, untuk memotivasi kita di dalam hidup keseharian kita belajar untuk menjadi berkat. Tadi Kandil bicara tentang pelita emas. Kita mau belajar untuk menjadi saksi, menjadi pelita, menjadi terang di sekitar kita berada. Kita mau belajar itu ya saudara-saudara, saya belajar, saudara-saudara juga belajar untuk kehidupan kita ini dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kita memberikan hal-hal yang positif lewat ucapan kita. Ucapan kita tidak ada kata-kata negatif, mengejek, merendahkan orang, tetapi lewat perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Selipi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar untuk itu supaya banyak orang lagi yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat ini kita ada dan banyak sekali pergumulan hidup yang kita hadapi, tetapi yakin dan percaya akan firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa Tuhan akan menjanjikan berkat-berkatnya bagi kita, anak-anaknya yang berusaha untuk mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ini saja renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya di sepanjang hari ini. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.